Setangkai daun surga bagian kedua. Umar yang merasa sakit hati kemudian bersekongkol dengan penyamun Karajitan. Mereka menyusun rencana jahat untuk menculik sang putri. Suatu petang Abdullah dan istrinya sedang duduk-duduk di depan kemah mereka sambil menikmati minuman dan makanan yang disediakan oleh pelayan mereka, Kafur. Tiba-tiba seorang dengan mengendarai seekor unta datang bertamu ke kemah mereka. Kafur ternyata mengenal orang itu. Ia lalu berbisik kepada Abdullah, "Aku tahu orang itu. Ia Karajitan. Berhati-hatilah dengan orang itu, tuanku." Meskipun sudah diperingatkan oleh pelayannya, namun Abdullah tetap tidak mengindahkan. Sebagaimana adat budaya suku Beduin, Abdullah menjamu tamunya itu dengan baik. Ketika tamu itu meminta tolong Abdullah untuk menyelesaikan suatu urusan di kota Madinah, Abdullah tanpa ragu bersedia untuk membantu. Setelah selesai makan, mereka berdua kemudian berangkat. Kafur berusaha untuk membujuk Abdullah membawa senjatanya, tapi Abdullah menolak. Di tengah perjalanan, ketika hari mulai gelap, Abdullah mengajak tamunya untuk berhenti sebentar. Mereka istirahat di dekat sebuah oase. Abdullah kemudian melakukan sembahyang, sementara tamunya menunggu. Setelah selesai sembahyang, Abdullah mengajak tamunya untuk berbicara baik-baik. Dari awal sebenarnya saya tahu Tuan adalah Karajitan, pemimpin para penyamun di padang gurun ini, kata Abdullah dengan tenang. Tetapi karena Tuan datang ke kemah saya sebagai tamu, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk menjamu dan melindungi Tuan sesuai dengan adat suku kami. Saya tidak takut akan Tuhan, saya hanya takut kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di tengah perjalanan, ketika hari mulai gelap, Abdullah mengajak tamunya untuk berhenti. Tetapi karena Tuhan meminta tolong dan menyerahkan diri kepada saya, maka saya antarkan Tuhan dengan tidak bersenjata satu buah pun. Kalau Tuhan tidak membunuh saya sekarang, silakan, kata Abdullah. Sebab jika Tuhan adalah musuh saya, Tuhan yang Maha Kuasa akan melindungi saya. Namun jika Tuhan sahabat saya, tunjukkanlah tangan Tuhan kepada saya. Tetapi karena Tuhan meminta tolong dan mendengar perkataan Abdullah tersebut, luluhlah hati Karajitan. Ia kemudian mengulurkan tangannya kepada Abdullah dan mereka pun berpelukan. "Kita sekarang bersahabat," kata sang Karajitan. "Selanjutnya saya akan pergi ke kota Madinah sendiri. Saudara segera pulang karena keluargamu dalam mara bahaya." Mereka pun berpisah. Tetapi sebelum pergi, Karajitan memberikan sebuah bungkusan kepada Abdullah seraya berkata, "Ini adalah jimat yang selama ini selalu aku pakai untuk melindungi diri. Bawalah ini sebagai tanda terima kasihku karena telah menyadarkan aku." Abdullah menerima bungkusan berisi jimat pemberian Karajitan itu. Ketika Abdullah membuka bungkusan itu, wajahnya seketika nampak bahagia. Rupanya jimat itu adalah daun emas dari surga. Abdullah kemudian bergegas pulang. Tidak sabar rasanya ia ingin memperlihatkan daun surga itu kepada Paman Hafiz. Namun betapa terkejutnya Abdullah ketika sampai di kemahnya. Ia melihat tubuh pamannya tergeletak di tanah sudah tak bernyawa. Di punggungnya masih menancap sebuah belati, sementara tangannya masih menggenggam secarik kain sutera berwarna biru. "Ini kain baju istriku," kata Abdullah dalam hati. Kemudian Abdullah bertanya kepada para tetangganya, apakah mereka tahu siapa yang telah melakukan hal keji itu kepada keluarganya. "Kami melihat ibumu, istrimu, dan pelayanmu pergi bersama Umar, saudara angkatmu, dan kawan-kawannya," kata tetangga Abdullah. "Kami tidak menyangka hal seperti ini terjadi." Tanpa banyak bicara, Abdullah segera mengambil kudanya yang paling cepat dan kuat. Ia kemudian menaikinya dan segera memacunya dengan secepat kilat, diikuti oleh beberapa penduduk desa yang paling pemberani.
Tak berapa lama, Abdullah dan para penduduk desa berhasil mengejar rombongan Umar dan para penyamun. Melihat Abdullah dan kawan-kawannya hampir menyusul mereka, Umar segera memerintahkan kawanannya untuk meninggalkan unta-unta yang membawa ibu Abdullah dan Kafur. Setelah menitipkan sang ibunda dan Kafur kepada para penduduk desa, Abdullah pun kembali memacu kudanya untuk mengejar Umar dan para penyamun yang telah menculik istrinya. Sekitar 1 jam kemudian, Abdullah berhasil mendekati para penculik. Ketika kuda Abdullah sudah mendekati kuda si penyamun itu, sang putri berteriak-teriak memanggilnya. "Abdullah, Abdullah!" Lalu tangan sang putri tiba-tiba menarik tali kekang kuda penyamun itu. Kuda itu pun berhenti mendadak. Sang putri dan si penyamun terjatuh dari atas kuda. Si penyamun marah. Ia segera bangkit lalu menikam dada sang putri dengan belatinya. Ketika si penyamun itu hendak menaiki kudanya kembali, sebuah peluru dari senapan Abdullah menembus kepalanya dan seketika mati di tempat. Abdullah meloncat turun dari kudanya, lalu memeluk tubuh sang istri yang bersimbah darah. Sang putri berkata dengan lemah, "Selamat tinggal Abdullah." Kemudian matanya tertutup selamanya. Abdullah meratapi tubuh istrinya yang telah meninggal di dalam pelukannya. "Umar keparat!" teriak Abdullah meradang. "Kamu akan membayar semua ini dengan nyawamu." Abdullah mencingklak ke atas kudanya, lalu melesat seperti anak panah mengejar Umar. Di benak Abdullah saat itu hanya satu, ia harus bisa menangkap Umar lalu memenggal kepalanya. Di kejauhan terlihat badai pasir membayang bergumpal-gumpal. Langit menjadi nampak kelam dan kejam, mengancam penuh murka. Tetapi Abdullah tidak memindahkan semua itu. Ia terus memacu kudanya secepat mungkin memburu musuh utamanya, saudara angkatnya Umar. Setelah mengejar cukup lama, akhirnya Abdullah berhasil menyusul Umar. Tubuh Umar nampak terkapar tak seberapa jauh dari kudanya yang telah mati kelelahan. Umar mengerang lemah meminta air. "Air, air." Abdullah memberikan kantong airnya kepada Umar. Tanpa sungkan, Umar langsung meminum habis air dari kantong itu. "Kamu harus membayar semua dosa-dosamu, Umar, kepada istriku, pamanku." Suara Abdullah bergetar menahan amarahnya. Umar mengiba-iba minta ampun. "Ampuni aku, Abdullah, jangan bunuh aku. Kita ini saudara satu susuan. Dosamu tak terampuni. Paman Hafiz terbunuh. Aisyah istriku terbunuh." Umar terkejut mendengar berita itu. Entah mengapa, meskipun hatinya terbakar oleh dendam kesumat, Abdullah tiba-tiba saja luluh batinnya. Ia teringat masa kecil mereka. Kemudian Abdullah sengaja membiarkan Umar pergi menaiki kudanya. Umar tertawa dalam hati. Betapa bodohnya saudara angkatku ini. Tanpa kuda dan air ia pasti akan mati di tengah gurun ini. Tetapi tanpa sadar, Umar pergi ke arah yang salah. Ia langsung menuju ke jantung badai pasir padang gurun. Tak berapa jauh, Umar dan kuda Abdullah yang ditungganginya pun menjadi korban keganasan badai itu. Abdullah kemudian melanjutkan langkahnya dengan berjalan kaki. Badai gurun mulai menerjangnya. Abdullah merasa haus dan kelelahan. Lalu ia berhenti dan mulai membuat lubang untuk kuburnya sendiri. "Waktuku sudah tiba," kata batin Abdullah. Lalu ia memejamkan mata dan berdoa, berpasrah diri kepada Tuhan. Ketika Abdullah membuka matanya, nampak pemandangan yang indah sekali. Terlihat sebuah pintu gerbang terbuka di hadapannya.
Di dalamnya nampak Paman Hafiz dan istrinya Aisyah tengah menunggunya. Mereka memanggilnya, "Abdullah, masuklah kemari." Dan Abdullah merasakan ada angin sejuk mendorongnya lembut masuk melewati pintu gerbang itu. Abdullah tercengang-cengang melihat keindahan alam di sana. Tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat kepadanya. Malaikat itu berkata kepadanya, "Abdullah, kamu sekarang ada di dalam surga. Amalan dan kebaikanmu lah yang menyampaikan kamu kemari. Inilah daun surga yang keempat yang masih kau cari-cari. Ambillah ini dan simpanlah baik-baik." Angin padang bertiup kencang. Tubuh Abdullah rebah tertutup tanah. Tamat.